Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis season kedua episode ke-33. Kali ini kita akan membahas mengenai investasi saham bukan untuk semua orang. Kali ini gue kembali ditemani oleh Sigma, sedangkan untuk Diah dan Julio masih berhalangan hadir. Langsung aja kita bahas mengenai investasi saham yang bukan untuk semua orang. Yang pertama, investasi saham itu harus punya duit. Jadi kalau nggak punya duit kita nggak bisa investasi, itu udah apa ya, udah pasti lah ya. Itu kan Boleh sebenarnya juga nih yang tadi. punya gagasan ini sebenarnya si Dia tadi. Kita ada di grup WhatsApp, gue tanya, kira-kira tuh investor tuh harus ngapain sih? Ya duit pertama, harus punya duit dulu. Oh iya juga sih sebenarnya. Jadi kalau mau investasi saham ya harus punya duit dulu. Dan jangan bayangin investasi saham seperti 5 tahun, jauh usah 5 tahun ya, 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu yang investasi saham itu minimal dananya 10 juta ya, Maya. Sekarang kan udah jadi lebih murah meriah gitu. Bahkan waktu pertama kerja pun katanya investasi 100.000 pun bisa gitu loh untuk di saham ya. Sekarang kan reksadana juga 100.000 juga. Tapi yang untuk top up awal pertama 500.000, selanjutnya 100.000 gitu. Cuman kalau di saham 100.000 kan juga udah bisa ya, Maya. Beberapa Iya, sekuritas ya. udah. Soalnya untuk nge-grab itu ya, Maya, mahasiswa itu untuk investasi saham. Dan sebenarnya kenapa sih investasi saham tuh bukan untuk semua orang gitu loh. Yang pertama adalah investasi saham tuh butuh mentalitas yang kuat. Coba deh, Mak, lo ceritain deh pengalaman lo, kenapa investasi saham tuh butuh mentalitas yang kuat gitu loh. Kalau enggak ya udah lo nothing gitu. Nggak akan bertahan di investasi saham gitu. Ya sih, karena ya namanya investasi kan pasti ada risiko gitu kan. Jadi ya risikonya ya kita tahu ya kehilangan uang gitu kan. Nah itu yang mesti dipersiapin gitu. Kita siap gak sanggup kehilangan uang sampai ya ya mungkin kan ada Hanya ya, toleransinya gitu kan sampai berapa gitu. 50% itu misalnya ya. Iya atau berapa gitu. Nah itu yang emang benar-benar mesti disiapin sih. Sebenarnya kan investasi saham itu selain punya mentalitas yang kuat juga harus tahu diri gitu loh ya. Maksud gue adalah ya lu kalau mau untung yang banyak juga lu juga harus siap kehilangan uang yang banyak juga, soalnya lu pasti investasi sahamnya di saham-saham yang apa sih, fluktuasinya tinggi, Iya, terus high risk high juga return apa, lah ya. high return gitu. Kalau mau lu santai-santai aja sih ya bisa, lu bisa dapet apa return yang sewajarnya ya, bukan yang sedih. Maksud gue saham BCA BRI itu setahun bisa, kalau dalam keadaan normal nggak krisis ya, bisa dapat 20% loh setahun loh sebenarnya. Itu ya kalau lu ngerasa itu kurang ya silakan lu beli saham yang lebih apa, fluktuatif lebih tinggi. Cuman kalau ngerasa udah gue cukup kok investasi dengan return 20% aja cukup, ya itu it's okay, nggak masalah. Dan pengalaman gue pribadi ya, kan ada om gue, dia awalnya investasi saham, dia naruh duit awalnya 50 juta di awal tahun 2020 ini. Uh-uh. Nah, terus waktu Januari masih happy tuh dia tuh, masih kan gue beliin saham tuh BRI gitu itu kan, BCA gitu, masih oke lah, masih apa sih, masih enak gitu loh, masih bisa dapat 5%, 10%, enggak 10% sih, masih dapat 2%, 3% gitu loh dalam perjalanannya ya. Terus kan pas bulan Februari kan mulai tuh market agak gonjang-ganjing kan. Uh-uh. Februari mulai turun, Maret parah banget. Nah, om gue ini karena dia nggak pengetahuannya kurang tentang pasar modal, dia cuma ngelihat jumlah uangnya aja. Jadi ya dia panik sebenarnya waktu itu. Uangnya waktu itu dari sekitar 50 juta jadi tinggal 43 juta puncaknya, puncak turunannya. Jadi berapa? 43. Ya 43 juta. Oh, minus 7 berarti ya? Iya, minus Oh, 7 juta. oke. Sebenarnya kan apa ya, kalau itu sekitar berapa persen ya? Bentar. Sekitar 16%, sekitar berapa persen sih? Belasan persen lah ya kira-kira. Ah, Nah, waktu itu IHSG
turunnya udah lebih parah lagi. IHSG turunnya udah sekitar 30-an% waktu itu, atau 20-an% waktu itu. Dan gue bilang, nggak apa-apa ini di hold aja segala macem. Tapi om gue alasannya, ini mau uang mau dipakai buat masukin kuliah di ini saudara sepupu gue gitu kan. Ya udah akhirnya ditarik tuh duitnya 40 juta kan. Berarti udah realize gitu ya? Iya, sisa tinggal 3 juta kan. Oh. Nah, sisa tinggal 3 juta, kenapa nggak ditarik? Soalnya waktu itu udah keburu gue beliin saham Bank BRI. Gue inget banget. Itu BRI gue beli di harga 2.600 atau 2.800 gitu. Sekarang kan harganya udah 3.700 kan. Wah, udah untung 30% kalau nggak salah dia tuh. Dengan uang 3 juta itu ya. Dan gue ngebayangin seandainya dia masih taruh uangnya di situ semua, itu udah balik modal sebenarnya. Iya sih. Udah balik modal, Mak. Udah balik modal. Karena dia pengetahuannya kurang, panik, segala macem. Nah itu, mentalitasnya kurang. Jadi, udahlah, ini udah gak ada harapan. Kan dunia tuh runtuh gitu. Dan, iya kan lu ngerti kan, maksudnya gila itu memang benar-benar parah kan kemarin sebenarnya. Meskipun gak separah tahun 2008 gitu loh. Cuman ya dari situ akhirnya dia jadi kayak trauma dan akhirnya dia nggak nanya-nanya lagi sih duitnya itu udah berapa sekarang, dia nggak nanya-nanya lagi. Maksudnya adalah gue pengen ngebuktiin bahwa uang yang dia taruh itu emang menghasilkan nantinya. Gue kan kasih tahu dia kalau benar-benar uang itu udah bisa balik 5 jutaan lah. Udah balik ke asal lagi, gue bakal kasih tahu nih uangnya udah balik modal nih, gue mau kasih tahu ke dia lagi. Dia pasti kan terkaget-kaget, kok bisa, pasti kayak gitu, kok bisa. Itu kan menurut dia kan nggak mungkin kan, menurut dia kan nggak mungkin dalam secepat itu bisa langsung rebound gitu. Gue pribadi juga nggak mungkin, nggak nyangka gitu loh. Maksudnya pasar rebound cepet banget dan dia tarik duit sekitar bulan Maret atau awal April gitu ya. Nggak tahu ya kalau nggak salah pas akhir Mei apa itu market langsung rally kan. Rally yang detik ini rally dari 4.500-an sekarang udah 300-an kan. Itu jauh banget, 800 poin lu lulus, sekitar berapa ratus poin tuh lulus kesempatan itu gitu. Karena dia nggak punya itu, sekali lagi nggak punya mentalitas. Dan mungkin dia butuh juga kali uangnya. Nah, ini ada fakta baru nih. Nggak taunya setelah gue tanya sama tante gue, uangnya dia apa-apain. Kenapa? Uangnya nggak dia apa-apain. Dibalikin lagi ke tabungan. Jadi emang itu uangnya murni dibalikin lagi ke tabungannya dia. Gue mikir, ya sudahlah. Gue mikir dari situ, emang investasi itu bukan untuk semua orang sih. Gue mikirnya dari situ aja. Benar-benar. Iya, tapi dia maksudnya berani juga gitu kan ambil keputusan cut loss segitu, terus udah langsung dialihin lagi. Sebenarnya nggak salah juga sih ya. Ya nggak salah, cuman kan jadi lu opportunity kehilangan kesempatan lu tuh gede banget gitu loh. Maksudnya coba dia mau sabar dikit gitu ya, maksud gue. Sabar lah sampai akhir tahun gitu minimal. Itu kan wah, dia udah happy pasti sekarang. Nah, iya kan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai investasi saham tuh butuh konsistensi, disiplin, sama selalu belajar dari kesalahan. Iya nggak, kalau menurut lu gimana? Iya benar sih. Ya konsisten kayak apa ya? Ya kalau lagi trading gitu kan. Iya. Kalau misalnya kita konsisten itu adalah dalam arti kalau misalnya lu ngelakuin kesalahan gitu, lu konsisten. Oh iya, selalu belajar gitu dari karena selalu konsisten gitu. Terus kalau misalnya lu investasi di suatu saham, emang niatnya lu investasi di saham yang benar gitu ya, kayak ya emang saham yang bisa diinvestasin gitu. Contoh kayak BRI, BCA gitu. Ya lu konsisten gitu. Oh, ini perusahaan emang bagus, nggak ada perubahan fundamental segala macam, perusahaan paling besar di Indonesia gitu ya. Ya udah lu konsisten aja, semacam kayak nabung saham gitu lah, lu beli tiap bulannya gitu. Ya itu konsisten sih. Kalau menurut lu gimana, Mak? Kalau gue sih lebih konsisten ke rules gitu sih, kayak misal rules apa ya? Ya misal gue nggak pengen pakai limit gitu kan, yaitu itu benar. Jangan sampai ketika lagi gimana nih kayaknya pasti bakal naik gitu nih,
terus lo langsung apa namanya tertarik Gambling ya. gambling terus pakai limit gitu. Itu kan kayak apa ya? Psikologi sih sebenarnya. Iya. Uh, Psikologis lu terganggu kalau misalnya lu salah itu. Kecuali kalau dia iya. ya dia itu masternya pakai limit loh kayak gitu-gitu. Oh iya. Iya dia kan sering itu cerita di beberapa episode kan. Gua Uh, nggak masalah sih pakai margin itu segala macam. Tapi lu tahu tuh sahamnya bergerak kemana. Nah dia tuh yang salah satu hmm, yang master kayak gitu-gitu sih. Dia beraninya tuh gede banget itu keberaniannya. hmm, Terus juga lu harus disiplin kalau misalnya oh ini sahamnya udah lewat dari support ya udah lu disiplin. Oh yaudah lah cut loss aja nggak apa-apa. iya. Ya mungkin Om Atau Lo itu misalnya tadi disiplin tuh. nah, gua nggak tahu deh dia disiplin Bisa apa jadi. kagak ya. Masalahnya dia ini sih mak kalau dia om gue itu gue menurut gue sih dia belum terlalu paham ya. Dia mikirnya tuh saham tuh ya udahlah ini bisa dalam jangka pendek untung puluhan persen segala macam. Ya emang bisa, cuman kan pasarnya lagi nggak bagus waktu itu kan. Ah, ah, ah. Dan emang pasar nggak bagus mulu, pasti akan suatu saat akan rebound kan. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, dan pernyataan selanjutnya adalah, saham yang nggak selamanya naik pasti ada turunnya. Itu kan semua tergantung dari tren ISG sendiri kan, mau gimana? Emang ada naik, ada turun, ada sideways. Itu kan tergantung dari dari trennya sendiri itu. Makanya itu sih gue jadi dari situ, oh ya yeah. Selain itu gue juga belajar dari kesalahan om gue, belajar dari kesalahan gue gitu loh. Iya. Waktu gue taruh om gue itu adalah gue ngejar return di pertama waktu itu. Oke. Target gue adalah di Januari, Februari, Maret, April itu ISG trennya selalu naik kan. Di waktu normal gitu, waktu normal biasanya selalu naik. Makanya gue beli sahamnya kayak BCA, BRI. At least pada saat ISG naik, BRI BCA kan pasti diangkat kan, gak mungkin enggak. Nah di situ yang maksud gue rencana gue tuh di situ rencana gue beliin saham BCA BRI pas ISG-nya naik saham-saham yang dipunya om gue tuh juga pasti kemungkinan besar akan naik. Cuman ya karena hal yang mau dikata lagi ya maksudnya ada pandemi COVID-19 itu yang membuyarkan semua rencana itu dan bukan kita aja loh banyak orang yang udah punya rencana bisnis segala macam jadi terganggu kan ya itu memang udah kita nggak bisa risiko yang tidak bisa kita hindarin ya udah kita terima aja sebenarnya gue udah punya rencana gue udah punya planning segala macam oh ntar kalau udah April gue mulai pelan-pelan gue tarik keuntungan segala macam nanti gue cari lagi saham yang bagus lagi gue udah ada rencana kayak gitu cuman ya mau gimana akhirnya berkendak lain ya udah akhirnya dan om gue juga mutusin cabut ya udah gue mau bilang apa Intervensi lah ya. iya maksudnya ya di situ sih gue belajar kesalahan oh ya kesalahannya itu kayak gini meskipun dari om gue sendiri gue juga belajar kesalahanku oh ya kayak gini jadi dari situ pengalaman kita terbentuk gitu ya. Nah, sebenarnya tuh investasi saham itu bisa buat orang frustasi juga sih. Lu pernah nggak sih ngalamin frustasi gitu pas megang saham apa gitu atau gimana? Ah, ini kapan naik sih saham nih? Pernah ngerasa kayak gitu nggak lo? Oh, ya pasti pernah sih ya. Cuma Pasti pernah ya. kalau gue kan ya udah lah namanya saham pasti ada naik ada turun ya tungguin aja gitu. Nggak terlalu gimana sih karena ya balik lagi mesti paham resiko juga gitu. Iya, betul. Kalau ini kan gue investasi tuh ada dua ya, yang untuk emang benar-benar gue trading trend following sama yang benar-benar gue investasi. Yang benar-benar gue investasi tuh gue cuman belinya Mayora sama BRI. Cuman yang investasi yang trading emang gue ikutin trend following itu gue ada macam-macam sahamnya. Nah yang lucunya saham yang gue beliin BRI sama Mayora ini kan ini ya apa? Gue sempat frustasi tuh gila. Ini si BRI-nya kan sideways ya. Jadi portofolio gue juga itu sideways kan waktu itu ISG udah naik terus tuh naik 1% 2% tapi si BRI kan masih sideways aja terus si Mayoranya juga nggak jalan-jalan juga kan namanya saham consumer ya lama geraknya Iya. terus iya kan consumer tuh lama cuman dia sekali naik lumayan Iya terus habis lumayan. itu sideways terus naik lagi sideways itu yang apa sih di situ yang bikin kita ini sih bikin kita apa
jadi perlu kesabaran yang berarti sih. Nah, terus juga pas apa? Pas akhirnya gue udah mau apa tadi gue ya, agak ngeblank tadi gue. Nah, mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Gue agak ngeblank tadi mau apa, soalnya ada WA yang masuk, jadi gue baca WA ya dulu tadi. Oke. Nah, sekarang dana investasi itu juga bisa berkurang. Nah, dana investasi yang bisa berkurang itu juga signifikan, ya itu yang perlu kita sadari. Salah satu risiko gitu. Ya nggak, Mak? Benar. Gimana? Iya, jadi dana investasi saham itu bisa berkurang secara signifikan gitu. Misalnya dari yang 10 juta jadi berkurang jadi tinggal 5 juta, 8 juta, 7 juta. Itu kan Oh, pernah. Gue iya, itu kan jumlah yang lumayan ya. dari 10 ke sekitaran 4 atau 3 gitu. Serius loh? 60%, iya. Pernah. Pernah 60%? Iya, itu beda Oh aku. ya. Oh ya, gue baru ingat yang tadi yang mau gue omongin. Nah, yang portofolio gue tadi, yang investasi itu, yang isinya cuma BRI sama Mayora, itu kan cuma 2 ya. Sebelumnya itu sahamnya gue isinya saham-saham lain gitu. Terus pas marketnya jatuh kan gue putusin untuk ganti saham kan, ganti sahamnya BRI sama Mayora doang gitu. Nah itu setelah gue hitung-hitung, ternyata gue pernah minus 55%. Pas kemarin tuh sempat minus 55%. Gue nggak sadar, gila, gue sempat minus segini gitu. Dalam banget gue mikir kan. Terus akhirnya sekarang udah tinggal 30%-an yang di akun gue satu lagi itu. Ya, at least ya lumayan lah ya. Karena BRI-nya naik terus kan, BRI naik terus jadi juga si Mayora juga naik. Jadi kebantu sebenarnya. Oke. Itu sih yang bikin apa ya, yang bikin gue ngerti sih. Jadi sekarang tuh yang untuk saham investasi tuh ya udah nggak apa-apa kita beli tiap bulan tuh nggak apa-apa meskipun harganya naik, tapi kan nanti bulan depan kita beli lagi ya, konsepnya kayak nabung saham lah. Cuman nanti setelah mungkin gue agak kepikiran setelah beli BRI Mayora, gue mungkin mau beli Ultra Jaya si ULTJ. Gue udah kepikiran ke situ sih, mau beli itu juga. Soalnya itu saham consumer yang juga kelihatannya satu lama, cuman kalau sekali naik kencang. Dan secara tahunan itu mungkin bisa kemungkinan besar harga sahamnya naik terus. Gue belum pernah lihat sih kinerja sahamnya. Kalau Mayora kan kita pernah bahas ya. Tapi ya tanpa kita sadari setiap tahun sahamnya selalu hampir naik. Iya kan? Iya benar. Tanpa kita sadari loh. Iya. Itu yang gue lagi sering beli susu Ultra juga sih ya. Maksudnya ya masih enak-enak aja gitu. Iya, maksudnya ya mana ada sih orang yang nggak minum susu kan, semua orang pasti minum susu lah ya. Ya kan, kecuali ada alergi atau apa gitu. Nah, rasa frustasi dan kerugian itu sebenarnya bisa kita minimalisir. Gimana caranya? Sebenarnya asal kita mau memahami diri sendiri sebagai investor. Itu tipe investornya yang seperti apa? Yang konservatif, moderat, atau agresif. Kalau yang konservatif itu kan ya menurut lo orang konservatif bisa nggak sih investasi di saham menurut lo? Bisa aja, tapi ya tergantung dia sahamnya invest di saham apa gitu kan. Iya. Yang betanya kurang dari 1 berarti kan. Atau enggak mungkin dia beli saham yang namanya emang dia tahu. Bisa. Ngerti kan? Misalnya kayak dia nabung di BCA ya dia beli saham BCA, atau dia nabung di BRI ya dia beli saham BRI. Dia punya mobil Toyota ya dia beli Astra. Dia pakai odol Pepsodent ya dia beli Unilever. Itu kan kayak semacam apa ya? Itu kayaknya kalau itu lebih preferensi nggak sih? Kalau konservatif, itu lebih preferensi ya. Lebih kayak dia maintain risiko yang rendah aja sih ya. Oh iya betul sih. Jadi mungkin biasanya kan kalau dihubungin ke reksadana kan yang biasanya dia lebih prefer ke reksadana pasar uang gitu kan, konservatif. Ya, betul.
Mungkin kalau konservatif di saham mungkin saham-saham defensif kali ya, yang kayak Unilever gitu ya nggak sih, Mak? Nah, itu balik lagi sih Apa sebenarnya tuh dia preferensi volatile sebenarnya? lebih preferensi sih kalau itu. Preferensi ya, kalau kayak Uh, gitu ya. uh. Berarti Ya dia mungkin, mesti cari saham hmm, yang emang nggak terlalu fluktuatif kan? ya Ul Prajaya mungkin salah satunya kali ya. Iya juga sih, bisa. Iya kan? Uh, Ultra Jaya mungkin salah satunya kalau misalnya itu. Nah, terus ada yang moderat. Moderat ini ya bisa menerima risiko lah. Cuman dia nggak mau risikonya terlalu dalam. so-so lah ya. Ya, sosok lah. Ini kalau misalnya kalau yang moderat kayak gini sih, kalau di reksadana bisa investasinya di reksadana campuran antara saham sama obligasi. Terus ya kalau misalnya dia tipe investor biasa sih, mungkin kalau dia selain investasi saham, mungkin dia juga bisa obligasi. Contohnya obligasi kayak ORI ya, obligasi retail Indonesia atau sukuk retail Indonesia Sukri itu dia bisa untuk meminimalisir resiko yang didapat dari saham dia bisa beli investasi obligasi juga kan kayak obligasi retail kayak gitu mungkin cara cara apa cara mengatasinya seperti itu kali ya Maya. Nah, terus yang agresif ini ya pasti dia antara 100% investasi di saham atau enggak dia mau tetap mau investasi obligasi cuman porsinya mungkin hanya sekitar 10-20% doang. Gue sih kayak gitu kalau menurut gue. Setuju sih. Nah, terus juga selain itu juga karena investasi itu bukan untuk semua orang. Sebelum lu investasi, lu juga harus pahami keuntungan sama risiko investasi saham. Ini yang perlu didalami sedalam mungkin gitu loh. Nah, ini om gue udah kasih tahu. Keuntungan itu dapat capital gain sama dapat dividen. Nah, risikonya itu lu bisa rugi sama perusahaannya bangkrut kalau misalnya likuidasinya rendah. Itu udah gue kasih tahu di awal. Cuman entah kenapa ya karena mungkin dia baru terjun di pasar modal tahu-tahu langsung dapat guncangan sehebat itu ya akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Sebenarnya kan ya gue udah kasih tahu sebenarnya Mbak. Ini tuh kalau misalnya kita investasi saham ya kita dapat untungan capital gain gitu kenaikan saham terus dapat dividen juga. Ya risikonya ini udah gue sebutin. Cuman ya itu lagi emang udah di hopeless ya udah akhirnya ditarik semua. Lo ada komentar nggak soal ini? Nggak ada sih, setuju aja. Keuntungan sama resikonya ya emang kayak gini kan. Emang kayak Capital gini gain ya. cuma dividen gitu. Ya, ya Kalau mungkin yang mikir mana? enggak kalau kalau dividen gue jadi inget ini bandingin Apa? dividennya PTBA sama Waskita tuh jauh banget ya. Kenapa tuh idenya? Kalau misal uh, lo beli dua saham itu dengan modal yang sama Jumlah yang gitu kan, sama. jumlah yang sama, tapi perbedaan dividennya tuh bisa ratusan ribu gitu. Ratusan ribu ya? Misalnya lo dapat dividen di PTBA sekitar 500.000 gitu kan. Nah, tapi di Waskita tuh cuma kayak dapat 100.000 aja tuh nggak ada gitu. Oh, padahal jumlah uangnya sama ya? Iya. Apa mungkin karena padahal harganya lebih tinggi si PTB secara harga ya kita bicara Iya harga sih, bukan PI secara bukan harga murah sih. mahal. Secara harga kan lebih tinggi si PTBA ya sebenarnya ya, saat ini ya. Meskipun pada di masa lalu pernah harga si UAS kita lebih tinggi daripada si PTBA di masa kejayaannya. Iya, benar sih. Nah terus juga gue juga mau bilang bahwa risiko saham juga satu lah. Menurut gue ini sih yang paling orang hindarin ya jadi saham gocapan gitu atau jadi saham 50-an. Ini kan kayak sahamnya kayak seakan-akan kayak mati kan perusahaannya. Jadi nggak bisa diapa-apain gitu loh. Lu mau jual susah, mau beli juga ya udah di 50-50 aja. Itu kan yang jadi risiko juga sebenarnya uang lu jadi mati gitu kesannya. Nah, iya Dan gue lagi punya yang kayak gitu sih sebenarnya. Yang 50 punya stuck Mak. di situ. Iya. Lu beli apa? Ada deh. Disclaimer. Disclaimer. Iya, tapi gue Anjir. pernah obrolin sama lo sih pas lagi belum Oh. siaran sama anak-anak Oh iya juga. ya. Ya nanti kita off record aja. Off record.
Ya udah. Ya tapi emang gitu sih, bingung juga nggak bisa diapa-apain. Iya, lo kan kalau udah digocap, gila mau diapain sahamnya udah jadi ini sebenarnya. Ini yang mungkin jadi orang tuh mungkin ada yang investasi gitu karena nafsu. Dia beli saham mungkin di harga 60, terus dia nggak lihat lagi perusahaannya atau turun-turun gocap, terus akhirnya dia, lah kok ini nggak bisa diapa-apain sama ya, akhirnya dia frustasi segala macam jadi kapok investasi saham ya, mungkin salah satunya itu dia nggak lihat-lihat lagi perusahaannya, nggak lihat-lihat lagi teknikal fundamental segala macam, jadi kayak gitu. Nah, terus juga untuk kehindaran hal yang tadi, kita juga harus analisis secara fundamental sama teknikal. Analisis fundamental tuh kita lihat profil perusahaannya, bisnis perusahaannya, kinerja perusahaannya kayak gimana. Terus teknikal juga tren saham, indikator teknikalnya saham seperti apa, timing masuk ke saham tersebut tepat atau enggak, atau sahamnya lagi downtrend, sideways, atau uptrend. Itu juga perlu kita lihat karena Benar. nah, masa ngomong-ngomong soal fundamental dan teknikal nih, ada saham tadi, ada saham yang sebenarnya sih dulu lumayan ya, saham Bank Banten. Bang Banten Bex tuh kan apa ya? kodenya? Bex kalau nggak salah deh. Oh, Bex, oke. Oh, udah gocap kan itu ya? Iya udah gocap. Itu Ah, katanya mau reverse stock split kan. hah? Apa nggak turun lagi ntar? Nah makanya itu model-modelan kayak sahamnya siapa itu tuh ya? Oh si ini ya, Ah, si masih grup aku Bakri nggak sih? lupa. Iya grup Bakri waktu itu ada yang kayak gitu kan, reverse stock split kan. Pernah. Jadi ya kalau misalnya ini kan dia mau red issue nih, cuman red issue-nya reverse stock split kan. Jadi ya dari 50 ke 500, dari 500 ya lu balik lagi ke 50. Iya, Kemungkinan makanya. gitu kan. Itu gue mikir crazy ya, maksud gue. Sekarang gue tanya deh, kalau saham udah digocap, orang mau jualan semua, harga ke 500, ya otomatis orang pada ngejual semua dong. Iya Iya, kan? pasti sih. Enggak ada yang mau beli lah. Orang kalau dari gocap ke 500 ya orang pada nafsu jualan semua. Reverse stock split kok. Meskipun kenyataannya ya lu rugi berkali-kali lipat sih sebenarnya kalau kayak begitu. Tapi ada Iya kan? nggak ya, maksudnya yang udah yang pertama dia udah beli nih sampai ke gocap, terus pas udah reverse stock split 500 dia malah beli lagi, ada nggak ya kayak gitu? Oh, tentu saja ada sih, tentu saja ada. Gila, berjuang Ada tentu banget kayaknya. saja. Iya, ada saja ya kayak gitu-gitu. Dia menantang menantang sahamnya, menantang pemilik sahamnya, dia merasa hebat ya kan. Dia beli Denial lagi banget sahamnya di gitu ya. 500. Yo, oh lu jangan kira mah ada yang kayak begitu, trader investor itu ada yang kayak begitu. Iya Gue sih. nggak heran sih yang kayak gitu-gitu. Dan mereka nganggep bahwa sorry bukan bandar, mungkin market maker atau bandar itu ya musuhnya dia nganggep kayak begitu. Dia mikir ngelawan bandar gitu, gue bisa ngelawan market maker. Ya padahal kenyataannya kan itu sesuatu hal yang mustahil gitu loh. Kalau dana lu gak seberapa lu ngelawan kayak gitu Nah kan. itu dia, Kayak iya, kuat-kuatan gitu ya. kuat-kuatan kan. Lu kesana kayak gue jagoan nih, gue punya uang buat 20 miliar atau berapa. Ya lu lawan lu punya 500 bio ya lu kalah. Kayak Iya, gitu kalau kan. dia punya apa namanya, punya modal yang sama, ya jadi bandar baru berarti ya. Iya jadi bandar baru, jadi pemegang saham yang baru. Kalau dia punya jumlah uang yang sama, itu bisa dimainin harganya sama dia. Kalau dia niat, kalau dia Iya. niat. Nah mungkin itu ya. Jadi kenapa investasi itu bukan untuk semua orang? Karena berinvestasi di saham itu butuh mental yang kuat, butuh tekad, butuh konsistensi, butuh pengorbanan juga. Nah, gue mau nanya nih malu, Mak. Lo tuh untung pertama kali beli saham tahun berapa, inget gak? 2012 Itu yang dari oke oke. dari yang uang yang kita kelola bareng-bareng atau bukan? Iya benar, kayaknya Oke. itu deh pertama kali. Itu pertama kali ya. Jadi gue Ah. sama Sigma dulu di tahun 2012 mengelola dana dari angel investor. Dosen lah ya. Dosen angel investor dikasih 5 juta. Waktu itu gue sama Sigma dikasih 5 juta. Waktu itu lu sendiri ya dikasih ini ya, wewenang ya untuk investasi. Terus akhirnya gue lupa gimana ceritanya, lu minta saran gue apa gue ikut beli saham juga ya, gue lupa waktu itu.
Iya waktu itu kan kita beberapa kan, maksudnya kita open aja kan. Kita kan waktu itu Iya, sekelas gitu kan, jadi ya iya, open aja yang mau mm-mm. join Iya buat mau join. transaksi ya Mm, silakan gitu. mm. Terus akhirnya dari situ gue ingat banget, gue 2012 beli saham apa ya? Oh iya, udah beli saham Kalbe aja. Waktu itu Kalbe lagi lumayan tuh. Gue beli Kalbe, cuma untung 2% gue jual. Itu saham yang gue ingat banget, gue pertama kali beli itu saham Kalbe Farma. Untungnya gue pertama kali beli langsung untung. Waktu itu masih Oke. oke lah sahamnya. Oh, Itu kalau dulu nggak salah gue dulu masuk beli udah apa ya? 2013 deh, Mak. Oh iya. Iya, gue masuk 2000. Lu kan udah 2012 tuh. Nah, gue masuk kayaknya udah 2013 awal kayaknya deh. Januari kalau nggak salah. Itu gue masuk di situ. Terus kan setelah itu kita beli saham-saham itu ya, BSDE. Kita juga beli PTPP, inget nggak waktu itu, Pak? PTPP ya. Gue ingatnya waktu itu Cevin deh pertama beli. Kalau nggak salah ya. Kevin, yang Cevin. Kelipan Finance ya? Iya Apa Celipan. Celifan. Kelipan Finance kan? Celipan. Celipan ya? Oh, sorry. Nah, itu gue beli saham di situ. Terus juga akhirnya beli saham BSDE, beli saham PTPP. Ingat banget PTPP tuh dulu gue nggak sabaran. Soalnya satu lama banget. Gue ingat banget dia harganya di 800 900 gue PTPP. Ingat nggak, Mak? Agak sih. Oh, lo nggak ingat ya? Gue Cepet. ingat banget soalnya waktu itu gue bilang malu, Mak ini kok nggak naik-naik sahamnya, udah jual aja yuk. Terus kata lo gue begini, janganan itu sama masih sideways, tapi juga kalau misalnya naik ya naik, kata lo gitu, gue ingat banget. Asli gue Terus ingat. pas bulan Februari atau Maret itu ya, itu beneran saham si PTPP tuh naik dari 900 ke 1000, terus 1000 terus naik terus gitu. Akhirnya sampai Iya. puncaknya di 4000 ya waktu itu. Asli nggak ingat Ya gue ini. sekarang gue masih inget soalnya itu gue inget banget gue nanya malu gitu, Mak ini jual aja Mak ya, jangan itu masa saya tuh saya beneran naik kan. Terus Oh, sekarang harga sama balik lagi ke tahun 2013. widih. Berarti beli lagi nih kita. Tergantung ya, waktu itu kan momennya lagi pas ya, waktu itu 2013 lagi booming-boomingnya properti, dan itu Oh, benar booming sih. properti yang terakhir sih. Aha. Meskipun pada tahun-tahun berikutnya PTPP naik terus, Iya, PTPP naik iya. terus setelah itu. Nah, mungkin kita beralih ke ini ya, technical analysis. Kita lihat ISG sudah sampai mana. ISG terakhir penutupannya di 5.371, prediksi gue sama Sigma salah lagi karena ISG kembali menguat. Kita pikir ISG akan sideways. Sebenarnya kenaikan ISG nih hari ini sebenarnya cuma karena BCA doang sih kalau gue lihat. Oh iya. BCA hari ini naik 4%. Jadi itu yang ngedorong si ISG kenapa bisa naik sampai 0,6%. Saham-saham yang lain BRI turun. BRI turun 1%. Yang lain saham-saham big cap yang lain turun sih. Oh Hanya iya, tadi BCA gue yang liatnya gudang garam juga turun ya kayaknya. kita lihat ya. BCA ya kan. Dia Oh, breakout pantesan. ke 33.000 dan kemungkinannya bisa naik lagi ke 30. Kalau BCA balik ke 34.000 lagi, at least BCA sudah balik modal ya, teman-teman. BCA itu di Oh, Januari itu 34.000. Ingat, BCA itu yang dari ngambil di 24.000. 22.000. Apa nggak Iya, kaya itu? iya. Nah, sekarang kan kita sudah membuktikan kan bahwa saham BCA selalu naik tiap tahunnya. Apakah 2020 dia mengulangi prestasinya lagi? Who never Udah knows, Mak. udah gitu nutup gap semua sih itu. Iya, Udah gap ketutup yang udah semua. tinggal, iya, udah ketutup semua dan dia udah gue rasa sih ya 34.000 juga udah stay gue rasa sih. Dan sebenarnya ya mau gimana ya, dia saham yang pertama yang finish di angka 34.000, yakni di angka sebelum waktu ISG jatuh-jatuhnya gitu. Gue sih apa ya, tepuk tangan banget sih ke PCA, gila ya maksud gue. Baru Yang dia lain ya. aja tuh, baru dia yang bisa loh, maksudnya ya that's why market cap-nya paling tinggi di apa ISG ya dia. BRI aja masih baru nyampe 3.700, 3.800 lah kemarin. Dia kan puncaknya di Januari itu di kisaran 4.400-an ya. Kalau di Januari itu. BRI belum balik modal sampai sekarang. Maksudnya belum balik ke harga semula, BCA udah balik. Dan itu suatu prestasi yang luar biasa. Menurut lu
sama apa aja nih yang bisa kita tradingin deh untuk minggu depan? Call kah? Call bisa. Oh bisa kan? Kayaknya PTBA sama ITMG sih ya kalau call. PTBA iya bisa, tapi dia kemarin sempat breakout cuman jadi sideways. Gua harapin sih sidewaysnya di sini di atas 2100-an ya Nah, sidewaysnya. iya. Gue ngarepinnya kayak gitu. Soalnya kalau misalnya dia berhasil sideways di 2100-an berarti supportnya udah naik lagi. Iya, bentuk Dan ini support baru sebenarnya sih. iya bentuk support baru. Mm-mm. Gue ngarepinnya sih kayak gitu. Gue juga punya PTBA, kita lihat ITMG. ITMG masih di 8.500 dan mau ke 9.000 kayaknya. Terus gue juga punya Indie sih. Indie gue Oh, juga ini punya. dia Indie lebih resistannya di volatile sih ya. iya, Indie resistannya di 1.100 ya kok. 1.100-an kalau gue lihat-lihat. Terus MDK tadi ada berita itu ya. Dia Apa tuh? kalau nggak salah mau placement di harga berapa gitu. Kalau nggak salah di 1.600-an. Jadi sekitar 10% dari harga pasar sekarang. Oh, turun. Oh, turun dulu dong ya. Iya, iya harusnya kemungkinan besar sih turun dulu ya untuk si MDKA. Terus UNTR ini sideways di 23.500-an. Ini udah support baru lagi. Ada INKP juga. INKP ini di sekarang supportnya di 9.300-an. Oh, berarti dia 300-an. udah balik modal banget sih ini ya. Udah di atas Januari. Iya. Oh iya, gue baru sadar loh. Dia udah di atas. Oh iya ya. Gue juga baru lihat sih ini. Iya, gue juga punya ini sahamnya. Gue beli di mana ya? Di sini kalau nggak salah di 8.000. 7.500 kalau nggak salah gue beli. Nah, terus apa lagi ya? Masih trading BNI, waskita juga sih. iya, Oh, BNI, BNI. BNI juga udah 5.300. Kalau balik ke 7.500 itu something banget sih ya. Ini BNI sebenarnya boleh banget sih ya. Lu punya BNI ya? Gue belum sempat beli lagi Agak. sih BNI. Gue nggak main perbankan sih. Hah? Lu nggak main perbankan? Nggak pernah. Buset dah. Kecuali yang Cuvin tadi ya. Itu Oh, Ramadan terakhir deh. oh, Oh, sebentar. Perbankan tapi yang syariah, BRIS. Itu juga oh, yang sebelum Brace. sebelum booming-booming ini sih. Ah, Sekitar sayang, Mak. sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu sih. Sayang banget. Ini masih 500-an kan gue beli. Iya, sekarang udah 1.000 semua. Iya habis lama Gila sih. banget. Iya, gila banget sih emang Brace ini. Terus tadi bahas apa ya? AMDK udah, UNTR udah ya. Mungkin ini Ali saham CPO. Oh, CPO ini bulan apa nih? Tanpa disadari dari di bulan April tuh 5.000 sekarang udah ada 10.000, udah naik 100% ya. Berarti ya. Iya sih. Iya dari 4. Ali udah naik 100% tanpa lu sadarin loh. Udah naik 100% sama Ali. Itu gue mau bikin announcement gitu aja. Kenapa lo ada? Gue sempat punya. Gue beli di 6.000 apa tuh 6.000 ya. Gue jual di 9.000-an. Lumayan ya. Inco juga tanpa lu sadari juga sudah naik lebih dari 100%. Dari terendahnya 1.400 sekarang udah 3830. Ya, jadi saham-saham komoditas tuh indahnya tuh kayak begitu tuh. Ini super uptrend nih, si Inco, super uptrend. Komoditi diam-diam ini juga ya. Udah Makanya, balap. iya makanya ini kan nikel kan emang naik duluan kan. Makanya gue pikir kalau misalnya kita bisa ambil di batu bara gitu ya, di terus PTWI ITMG, kalau misalnya si harga batu baranya rally aja, nah ada kemungkinan cerita yang sama akan terjadi. Gue sih mikir kayak gitu ya, bukan hal yang nggak mungkin loh. Ingat nggak waktu dia di naik itu kan Iya. 2017 dari 300 naik ke 4.500 itu kan gila juga sebenarnya. Iya Dan sih. bukan hal yang nggak mungkin itu akan terjadi lagi. Ingat Benar. ini Nah untuk prediksi lu minggu depan IHSG gimana?
Masih lanjut naik kah? Atau akan Yes. koreksi dulu? Oh, nah ini dia nih. Kalau emang bullish ya bakal naik terus sih. Kalau Ini kan minggu depan ngebreak aja tuh. ini kan sebenarnya udah di persimpangan kan, dia udah MA 200-nya loh. Iya, emang Kalau dia dua. bisa ngelewatin MA 200 ya, wah bagus banget sebenarnya. Oh, Dia bisa oh. lewat MA 200-nya bisa lanjut ke mungkin 5.600, 5.700 bisa ke sana. Mhm. Target selanjutnya. Dan kayaknya sih dia nggak tahu ya. Ini kayaknya gue pernah tahu pola kayak gini. Jadi naikin IHSG-nya tuh kayak concern di satu saham kayak BBCA hari ini yang dia kan sendirian naik tuh. Hmm. Tapi kan dia tuh kayak apa sih namanya? weighted weighted di IHSG-nya gede gitu kan. Hmm. Nah mungkin difokusin di satu saham yang weighted gede dalam sehari gitu, biar naiknya tuh kayak gantian. Jadi nggak Maksud lu langsung kayak brek naik semua saham gitu, nggak rata. maksud lu maksud lu kayak kejadian 2017 itu. Eh, Ini kalau lihat chartnya deh. oh, 2017 itu championnya tuh saham-saham big caps. Biasanya anak 50%. uh, Terus sih banyak banget waktu itu naiknya gila-gilaan karena yang waktu itu yang didorong oleh di tahun 2017 ya saham-saham big cap sebenarnya waktu itu. hmm, oke oke. Kalau Ya, pakai mungkin pola mungkin yang ya. sama, iya Uh-uh. kalau pakai yang seperti yang lo bilang, kalau pakai dia pola yang sama ya bisa kejadian kayak begitu. Mm-mm. Ya likely sih kayak gitu. Dan nanti Iya, lama-lama yang second atau yang third liner baru ngikutin naik juga baru gitu. nyusul. Oh, Ntar si big capnya kayak BCA BRI-nya sideways, nah baru tuh yang second liner yang third liner naik lagi. iya, ya mungkin ya. Iya, iya, iya. Itu sebenarnya pola yang udah kita tahu dari bertahun-tahun ya kan ya, Maya. Itu udah Uh-uh. polanya udah kayak gitu biasanya. Kalau Iya. misalnya mau naikin History ISG repeat secara, itself ya. iya, iya. Kalau misalnya mau naikin ISG secara gampang ya kayak gitu. Cuman perjalanannya naikin ISG dari 5.000 ke 5.300 hampir semuanya naik sih Maya, Maya. Hampir semua. Hampir semuanya naik rata gitu. Dari 5.000 ke 5.300 itu naikin rata. Cuman kita nggak Kayak tahu. ada fase-fasenya gitu buat Iya. naikin. Cuman kita nggak tahu nih dari 5.300 ini ke 6.000 misalnya. Itu apakah si saham big capsnya dikencangin? Mm-mm. Itu nggak, gue kurang tahu deh. Yang jelas, menurut gue pribadi gue juga setuju sama Sigma kemungkinan besar ISG bisa melanjutkan penguatannya minggu Iya. depan ya. Uh-uh. Tapi karena bulan depan itu udah Oktober, kemungkinan ya bisa koreksi sih kalau untuk Oktober. Iya Tapi paling ada koreksi-koreksi sih pasti. Cuma iya, ya arahnya tuh kayak emang udah bakal bullish ya. uptrend ya. Iya, Uptrend. arahnya udah uptrend. Cuman akan Uh-uh. ada koreksi. Itu yang apa ya, opportunity kita sih kalau misalnya di uptrend ya kita harus bisa ambil peluang di situ. Uh-uh. Ya mungkin itu aja dari Rakyat Kapitalis. Gua Farhan, Sigma pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa tanya kita di DM di Rakyat Kapitalis atau kirim email kita di rakyatkapitalis@gmail.com. Rakyat Kapitalis juga tersedia di Spotify dan Kurio Rakyat Kapitalis. Kita pamit undur diri, kita akan jumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.